Halo guys, kembali lagi bersama podcast kita, yaitu podcast Sejarah Itu Menyenangkan. Ya, Jadi hari ini kita mau ngapain nih? hari ini kita mau ngebahas tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Sebelum itu kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Perkenalkan, nama aku Sarang Jual Farisi. Namaku Amanda Dika Maharani. Nama aku Emelda Trisania. Nama aku Maharani Tianta Fadila. Kalian tahu nggak sih, Indonesia itu dijajah Jepang berapa lama? Setahun. 3 tahun. Salah. 7 tahun. Wah, lama banget tuh. Nah, jadi Indonesia itu dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun pada tahun 1942 sampai 1945. Emang Jepang pertama kali mendarat itu di mana dan kapan? Jepang itu pertama kali mendarat itu di Tarakan, tepatnya pada Kalimantan Utara, pada tanggal 11 Januari 1942. Lalu diikuti dengan menguasai beberapa wilayah, yaitu Pontianak dan Balikpapan pada 24 dan 29 Januari 1942. Bentar, kenapa yang diincar itu cuma Tarakan? Kok nggak langsung ke Pulau Jawa aja sih? Secara kan pusat perekonomian kita ada di sana waktu itu. Nah, pertanyaan itu ada hubungannya dengan tujuan Jepang jajah Hindia Belanda. Apaan tuh? Jadi, tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda adalah untuk mendapatkan sumber daya alamnya nih, terutama minyak bumi, kan Indonesia kaya. Serta mendukung potensi perang dan industri mereka. Mereka juga merencanakan Pulau Jawa sebagai pusat dukungan untuk operasi militer Asia Tenggara nih. Nah, sebelum Jepang menguasai Indonesia pada 1942, Belanda telah lebih dulu menduduki tanah air sejak abad ke-17 dan menjadikan Tarakan sebagai kota penting. Di situ terdapat 700 sumur minyak, penyulingan minyak, dan lapangan udara. Itulah mengapa pendudukan Jepang pada awalnya dilakukan di daerah Tarakan, bukan di Jawa. Nah, setelah keberhasilannya menguasai Kalimantan, Maluku, dan Sumatera di bawah pimpinan Jenderal Hiroshi Mamura, Jepang dengan cepat menguasai wilayah-wilayah penting di Jawa pada 1 Maret 1942, yakni ada Teluk Banten, Eretan-eretan di Jawa Barat, dan Kragan di Jawa Tengah. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 1945, Jepang menduduki Batavia dan mengumumkan bahwa kota tersebut tidak lagi dikuasai oleh Belanda. Lalu kemudian, sore hari pada tanggal 7 Maret 1942, pasukan Belanda menyerah kepada Jepang. Dan dari sinilah kemudian perundingan Kalijati ditentukan. Aku tahu, yang isi perjanjiannya tentang Belanda setuju untuk menyerah tanpa syarat kepada Jepang itu kan ya? Iya. Nah, Belanda dan Jepang bertemu di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat untuk melakukan perundingan. Akibat kondisi yang tidak menguntungkan bagi Belanda, termasuk kekuatan Jepang yang besar dan kondisi pasukan Belanda yang lemah, mendorong Belanda untuk menyerah pada 8 Maret 1942. Hal ini mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Belanda dan membuka jalan bagi pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Kalian tahu nggak sih, kenapa pada awalnya rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang? Wah, Nggak nggak tahu. Loh, emang mereka disambut dengan baik ya? Bukannya mereka ke Indonesia untuk menjajah, kok bisa disambut baik dengan masyarakat? Nah, jadi kedatangan Jepang ke Indonesia itu awalnya diterima baik nih oleh rakyat Indonesia karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, kesuksesan propaganda Jepang yang mempropagandakan dirinya sebagai bangsa pemimpin dan penyelamat seluruh negara Asia yang terjajah oleh bangsa kulit putih. Propaganda Jepang itu disebut dengan gerakan 3A. Lalu, Jepang juga sering menyebut dirinya sebagai saudara tua Indonesia yang datang untuk membebaskan para penduduk pribumi dan penjajah Belanda sesuai dengan ramalan Jayabaya yang berbunyi, bangsa kulit kuning akan membebaskan rakyat Indonesia dari orang kulit putih, yang kala itu sangat diyakini nih kebenarannya. Nggak cuma itu aja, tapi Jepang juga membebaskan para tokoh pergerakan Indonesia yang ditawan di penjara Belanda loh. Dengan begitu, banyak tokoh pergerakan Indonesia akhirnya bersahabat dengan Jepang, termasuk salah satunya Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno-nya kita. Dan propaganda Jepang yang paling penting adalah Jepang berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia usai mengalahkan Belanda. Wah, licik juga ya strateginya Jepang. Padahal mah kerja paksa pada masa penjajahan Jepang itu lebih kejam daripada masa penjajahan Belanda. Iya, licik banget tuh. Terus apa aja dampak dan pengaruh kebijakan Jepang yang diterapkan saat menjajah kita? Banyak, dari dampak politik dulu deh, yaitu struktur pemerintahan di Indonesia diubah sesuai dengan keinginan Jepang.
Misalnya desa disebut ku, kecamatan disebut so, kawedanan disebut gung, kata praja disebut ci, kabupaten disebut ken, dan kalesidenan disebut shu. Pemerintahan militer era pendudukan Jepang di Indonesia terdiri dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Pemerintahan militer ini berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat, Vietnam. Nah, Angkatan Darat berpusat di Batavia dengan wilayah meliputi Jawa dan Madura. Angkatan Darat di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan Laut berpusat di Ujung Pandang yang membawahi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian. Jepang juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda untuk kepentingan Jepang. Nah, terdapat 12 organisasi bentukan Jepang di Indonesia, antara lain Masyumi, Gerakan 3A, Putra, Jawa Hokokai, Keibodan, Heibo, Seinendan, Sushintai, Fujinkai, Gakbu Kotai, Kenpetai, dan Peta. Dari 12 organisasi bentukan Jepang tersebut, terdapat 4 organisasi semi militer, yaitu Gerakan 3A, Seinendan, Keibodan, dan Sushintai. Sedangkan organisasi militer bentukan Jepang adalah Heibo dan Peta. Nah, tetapi organisasi tersebut gagal dan justru dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk melakukan pergerakan nasional. Terus kalau dampak dalam bidang ekonominya gimana? Nah, salah satu kebijakan Jepang yang terkenal adalah Romusa atau kerja paksa yang sempat kita singgung tadi. Pada Juni 1942, untuk dapat terus mengobatkan perang dan mengamankan logistik, Jepang melakukan pengerahan Romusa. Nah, tujuan Romusa itu adalah untuk melakukan pekerjaan pembangunan yang berat, baik dalam proyek militer maupun pekerjaan umum. Pekerjaan antara lain membuat pusat pertahanan seperti benteng, gali parit, pertahanan dan terowongan bawah tanah di daerah perbukitan, membangun lapangan terbang, mendirikan bangunan militer di garis depan perang, membangun jalan raya, rel kereta api, dan juga jembatan. Pada perkembangannya, Romusha yang awalnya bersifat sukarela berubah menjadi perbudakan. Tidak hanya kepala desa yang ditegaskan untuk menunjuk warganya yang akan direkrut, namun tentara Jepang juga turun tangan sendiri dan bawa orang-orang yang mereka temukan untuk dijadikan Romusha. Para Romusha tidak lagi hanya dipekerjakan di daerah sekitarnya, tapi juga dikirim ke luar negeri seperti ke Singapura, Malaysia, dan Myanmar. Selain pekerjaan berat dan upah yang rendah, persoalan yang harus dihadapi Romusha adalah kekurangan makanan dan buruknya fasilitas kesehatan. Belum lagi mereka akan disiksa oleh tentara Jepang yang mengawasi apabila pekerjaannya tidak sesuai. Karena perlakuan tidak manusiawi itulah, sistem Romusha menuntut banyak korban jiwa. Nah, selain Romusa, Jepang juga memberlakukan sistem tanam paksa. Saat itu terdapat beberapa tanaman yang wajib ditanam oleh rakyat Indonesia, yaitu padi, karet, kina, dan jarak. Tanaman tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda bagi kebutuhan tentara Jepang. Padi digunakan sebagai bahan olahan makanan pokok tentara Jepang. Tanaman jarak digunakan sebagai pelumas senjata. Tanaman kina dan karet digunakan untuk kebutuhan perang. Nah, hasil penanaman wajib yang dilakukan oleh rakyat Indonesia diambil militer Jepang untuk mendukung kepentingan perang. Akibatnya, banyak rakyat Indonesia mengalami kelaparan, sakit, hingga meninggal dunia. Wah, pantes rakyat Indonesia sangat miskin waktu itu. Tadi kalau bukan karena sumber dayanya diperas secara terus menerusnya oleh militer Jepang. Waduh. Bener tuh, kasihan banget gak sih? Nah, kita itu sebenarnya harus bersyukur hidup di zaman ini. Gak ada peperangan, terus merdeka lah. Ya, syukurlah. Alhamdulillah. Nah, dari segi sosial nih terakhir, ada apa aja guys? Ada beberapa nih dampaknya. Yang pertama, kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang nih. Dua, semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Bultengjord menjadi Bogor. Namanya keren ya? Keren banget. Keren. Tiga, kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. 4. Jepang mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunkashi-doso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. 5. Seikere. Seikere adalah acara penghormatan pada masa pendudukan Jepang di mana rakyat diwajibkan untuk membungkuk 90 derajat setiap pagi sebelum upacara ke arah matahari terbit. Jangan dipraktekkan ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Jepang, Seikere dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. 6. Pelarangan menggunakan bahasa Belanda dan diwajibkan menggunakan bahasa Jepang atau Indonesia dalam aktivitas sehari-hari. Nah, terus kalau kita bahas dampak positif dan negatifnya apa?
Kalau menurutku sih ya, dampak positif itu salah satunya ya boleh pakai bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari sih. Terus ditetapkannya sistem sekolah 12 tahun dan latihan kemiliteran. Kalian tahu nggak sih kalau cikal bakal TNI yang ada sekarang ini bermula dari organisasi PETA buatan Jepang loh. Wah, kok baru tahu aku nih. Apalagi Kemana aja? Gak pernah dengerin nih Gak pasti boleh ya. bagi aib dong guys. Nah, terus dibentuknya BPUPKI dan BPKI sebagai langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan bagi Indonesia. Tonari Gumi atau sistem RT yang kita kenal saat ini serta Kumiya yang merupakan cikal bakal koperasi. Nah, buat dampak negatifnya mungkin udah kita jabarin di awal tadi ya, kayak Romusa dan tanam paksa yang menyebabkan rakyat mengalami kemiskinan, kelaparan, bahkan kematian. Terus jangan lupa mereka juga melakukan kekerasan, pelecehan, dan penyiksaan kepada para perempuan di Indonesia. Mereka dipaksa menjadi Jugun Yanfu atau wanita penghibur. Waduh, parah banget ya. Nggak nyangka ya kalau ternyata bangsa kita tuh pernah ngalamin hal kayak gitu. Untungnya nih, kita sekarang udah berada di masa kemerdekaan, tapi tetap sejarah seperti ini juga perlu kita ingat agar kita bisa mengingat betapa kejamnya penjajahan itu dan tetap bertekad mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita gapai saat ini. Walah. Dikasih sesuatu gak? Apa tuh? Udah. Udah.